Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Buah karya dari autor Elis Kurniasih. Bab ke-19, Menikahi Wanita Itu. Bersama saya Sen-Sen, selamat mendengarkan. 1 bulan berlalu. Gunawan tidak menemukan jejak kepergian Hanin, karena semua akses yang menghubungkannya dengan wanita yang hingga saat ini masih ia anggap sebagai kekasihnya itu hilang. Hanin memblokir semua hal yang bernamakan pria beristri itu. Ia teringat dengan kakak Hanin yang berada di negeri jiran. Hanin, aku rindu. Kumam Gunawan sembari memandang foto Hanin pada layar ponselnya. Saat ini, kamu memang butuh ketenangan. Setelah urusanku selesai, aku akan menjemputmu, ucap Gunawan pada dirinya sendiri. Kiara membuka pintu kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Gunawan yang sedang berbaring di atas ranjang pun sontak mengembalikan layar ponselnya menjadi layar utama dan meletakkan ponsel itu ke nakas. Ia melirik ke arah Kiara yang sama sekali tidak melirik ke arahnya. Semakin hari, Kiara semakin cuek. Wanita itu seperti orang yang terkena amnesia, namun hanya amnesia terhadap suaminya. Karena perubahan sikap Kiara terhadap sang suami berubah hingga 180 derajat. Gunawan memperhatikan pergerakan Kiara. Malam ini Kiara tampak anggun menggunakan dress berbahan satin berwarna pink dengan 1 tali di bagian pundak kanan dan kirinya. Sudah 1 bulan ini Kiara tidak pernah lagi memakai lingerie. Bahkan ia membuang semua pakaian itu. Ketika tidur ia hanya memakai tank top dan celana pendek, dress 1 tali di atas lutut, dan piyama dengan tangan dan celana pendek. Namun gaya pakaian Kiara sekarang menambah kecantikannya. Kiara terlihat lebih anggun tanpa make up tebal dan pakaian seksi. Belum tidur? Tanya Kiara santai saat ia sudah duduk di tepi ranjang dan akan merebahkan dirinya di samping sang suami. Gunawan menggeleng. Ia merutuki kebodohannya karena baru saja ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia merindukan Hanin. Tapi melihat sang istri, ia pun memuji kecantikannya. Aku tidur duluan ya, ucap Kiara tersenyum dan membaringkan dirinya membelakangi Gunawan. Sudah 1 bulan, Kiara tidak bermanja-manja dengannya. Kiara juga tidak pernah menggoda sang suami dan mencumbuinya. Padahal sang istri sering kali melakukan itu sebelumnya. Ra, panggil Gunawan. Ia merasa bahwa Kiara memang sudah sangat marah terhadapnya. Ia pun menyadari itu. Aku tahu kamu pasti belum tidur, ucap Gunawan di balik tubuh Kiara. Aku minta maaf, kata Gunawan lagi. Seketika, air mata Kiara turun. Walau sikap Kiara berubah, tapi hatinya belum berubah. Ia masih sangat mencintai sang suami. Namun mimpi bertemu dengan almarhum sang ayah membuatnya sadar bahwa ia tak bisa terus-menerus mengejar cinta yang tidak pernah menjadi miliknya. Lagi pula ia pun lelah mencari perhatian Gunawan. Kiara mengelus perutnya. Walau ia tak mendapatkan cinta dari Gunawan, ia sudah sangat bahagia mendapatkan benih dari pria yang ia cintai itu. Gunawan mengangkat 1 tangannya ke atas untuk mengelus rambut Kiara. Namun ia segan dan akhirnya menurunkan tangannya kembali. Ia pun membalikkan tubuhnya. Keduanya berbaring dan saling memalingkan tubuh. Pagi harinya, Kenan menyugarkan rambutnya yang basah ke belakang. Ia baru saja keluar dari kamar mandi dan berdiri di depan cermin dalam keadaan yang masih melilitkan handuk di pinggangnya. 1 bulan ini pekerjaannya sangat padat. Padahal ia sudah sangat ingin mengunjungi negeri jiran untuk bertemu Hanin. Kenan mengambil ponselnya untuk menelpon Vicky. Halo, suara Vicky. Vic, pokoknya besok gue ke KL. Gue yang akan meninjau langsung restoran kita di sana. Di seberang sana Vicky tertawa. Iya, gue tahu lo emang ngebet banget pengen ke sana. Padahal seumur-umur lo nggak pernah meninjau langsung restoran itu, hanya sekali. Itu pun untuk birokrasi. Ya, sebagai pemilik gue juga sekali-kali harus tahu dong perkembangan bisnis gue di sana. Hasil tambak udang yang ia miliki tidak hanya diekspor, tapi ia juga mendirikan restoran seafood di sini dan beberapa negara tetangga. Ya udah terserah lo. Yang jelas gue udah kosongin jadwal lo selama 2 hari ke depan, mulai besok. Ya elah, kurang Vic, 3 hari. Emang lo mau ngapain lama-lama di sana?
Gue mau nikahin wanita itu supaya dia benar-benar udah nggak bisa gangguin rumah tangga Kiara. Gila lo dasar. Gue masih gak tenang, Vic. Apalagi Kiara lagi hamil. Gue nggak rela Gunawan nyampakin adik kesayangan gue gitu aja. Pasalnya Kenan beberapa kali melihat di CCTV yang ia pasang di rumah Hanin bahwa Gunawan masih saja mendatangi rumah itu. Padahal Hanin sudah tak berada di sana. Terus Vanessa mau lo taruh mana? Tanya Vicky. Ya tetap, Jawab Kenan. Karena ia pun tak ingin menyakiti kekasih yang telah bersamanya selama 5 tahun. Ia tak ingin membuat Vanessa kecewa dengan langsung memutuskan hubungan, sementara kedua keluarga sudah sangat mengenal. Kenan tertawa. Ia telah memiliki kartu as untuk Hanin, dan ia yakin Hanin tidak akan menolak menjadi istri simpanannya. Beneran udah gila lo. Vicky menggeleng dan mematikan ponsel itu, karena di sana Kenan pun sudah mematikan ponselnya. Sayang, tiba-tiba terdengar suara Vanessa setelah membuka pintu kamar Kenan. Hari ini Kenan memang tengah menginap di rumah sang ibu. Setiap weekend, Kenan memang selalu menyempatkan diri untuk menemani ibunya di kediaman utama keluarga Aditama. Hei, pagi-pagi udah di sini. Ucap Kenan dan menerima pelukan Vanessa. Satu tangan Kenan mau tak mau memeluk pinggang Vanessa, karena wanita itu sudah lebih dulu mengecup bibir kekasihnya. Kenan pun membalas sekilas. Sejak merasakan manisnya bibir Hanin, ia hampir tidak pernah lagi melumat bibir Vanessa dengan dalam. Hanya mengecupnya sekilas, dan itu pun karena Vanessa yang menyosornya terlebih dahulu. Nan, panggil Vanessa sembari memeluk dan memutarkan jarinya di dada Kenan. Apa? Vanessa menarik napasnya kasar. Ia memang tahu bahwa Kenan adalah pria pekerja keras dan selalu mementingkan pekerjaan dibanding dirinya. Namun akhir-akhir ini, mereka jarang sekali bercumbu. Kita udah lama tidak tidur bersama. Ya, memang mereka sering tidur bersama dan bercumbu, tapi tidak lebih dari itu. 1 bulan ini, aku memang sangat sibuk, Van. Aku sering pulang larut. Kata Kenan jujur. Vanessa mengangguk. Ia memang tahu hal itu dari Vicky dan sekretaris Kenan yang seringkali diberi hadiah-hadiah branded oleh Vanessa. Vanessa sengaja memanjakan sekretaris Kenan yang bernama Wina dengan barang-barang branded untuk menjadi informan tentang aktivitas yang dilakukan sang kekasih saat berada di luar jangkauan. Tidak adakah waktu untuk merehatkan dirimu sejenak? Rengek Vanessa yang kini melepaskan pelukan itu dan duduk di tepi ranjang, membiarkan Kenan melanjutkan untuk memakai pakaian. Ayo kita liburan dan jalan-jalan berdua. Aku rindu. Ucap Vanessa lagi dengan manja. Kenan tersenyum. Nanti, Van. Aku janji akan ada waktu untuk kita, tapi tidak sekarang. Kata Vicky, besok kamu akan ke KL selama 3 hari. Aku ikut ya? Tanya Vanessa membuat pergerakan Kenan terhenti. Pria tampan itu terdiam sejenak sembari memikirkan cara agar sang kekasih tidak menggagalkan misinya besok. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.